Di sini saya mau ngajarin metode gampang belajar aksara Sunda. Di sini pakai aksara Sunda Baku dulu ya. Soalnya aksara Sunda Baku ini yang paling gampang dipelajari. Jadi yang dasar dulu aja. Buat info, aksara Sunda Baku ini dia beda sama aksara Sunda kuno. Sebab aksara Sunda Baku ini hasil rekayasa atau modifikasi bentuk dan sistem dari aksara Sunda kuno. Jadi ada perbedaan. Kalau kalian mau baca prasasti ya jangan belajar aksara Sunda Baku karena beda bentuknya. Jadi ini khusus buat nulis bahasa Sunda modern, makanya dia ada penambahan bunyi-bunyi modern kayak bunyi ki, dibacanya k ya. Terus bunyi sa, bunyi ha, terus ada sya ya. Lupa gak ketulis ada bunyi sya. Ya, kayak gitu. Terus ada bunyi fa. Fa juga ada. Nah, oke. Buat cara nulisnya kalian mungkin udah pernah lah ya belajar aksara Arab. Yang muslim mungkin udah pernah belajar. Nah, itu gampang banget. Kita misalnya nulis kata ini ada bunyi ba. Kalau kita tambahin fathah dia jadi ba, tambahin kasroh dia jadi bi, kalau tambahin sukun jadi ab, kayak gitu ya. Terus ba tambah fathah tanwin jadi ban. Nah, cara aksara Sunda Baku juga sama aja kayak gitu. Misalnya nulis kata rasa. Nah, di sini kita harus tahu kalau si aksara Sunda ini dia beda dari Latin. Kalau Latin itu kan satu bunyi doang ya. Konsonan sama vokal itu misah. Nah, kalau di sini dia si vokal A sama konsonan itu nyatu. Jadi buat nulis rasa, kata rasa itu kita di sini ada dua suku kata ya, suku kata ra sama sa ya. Nah, kita cari doang bunyi ra, habis itu bunyi sa. Udah dua huruf ini dia udah jadi bunyi ra sama bunyi sa. Jadi intinya semua yang cuman mengandung bunyi a itu tulisnya udah satu huruf kayak gini. Misalnya nama saya Rama, berarti tulis aja nama, terus saya, terus Rama. Nah, udah gitu aja. Nah, sekarang masalahnya kalau kita mau nulis sesuatu yang selain a, misalnya nulis kata siku. Nah, kita tulis dulu si bunyi dasarnya sa, tulis sa. Habis itu di sini kita punya namanya pengubah vokal. Ya, si a ini nanti kita bakal ubah vokalnya. Nah, ini di atas titik-titik berarti di atas huruf, di bawah titik-titik berarti di bawah huruf. Kalau di pinggir titik-titik berarti pinggir kiri, ini pinggir kanan. Tulis di atasnya jadi si. Terus k, ya bunyi k. Habis itu cari panyuku di bawah, taruhnya jadi siku. Siku. Contoh lain misalnya nulis kata kakusasi, tulis k lagi, tambah u jadi kaku, terus sa, terus si, jadi kakusasi. Terus di sini ada vokal mandiri. Vokal mandiri sesuai namanya dia cuman bisa berdiri mandiri atau sendirian aja. Ada a, i, u, e, o, e, Jadi kita harus bisa bedain antara e sama e. Ya, itu penting banget di bahasa Sunda atau di aksara Sunda. Kalau di bahasa Indonesia memang bunyi e itu gak dibedainnya antara teman dan beda, ya sama aja e-nya bentuknya kayak gitu. Contohnya kita mau nulis kata ada.
ini a, terus ini da, jadi ada. Nah, terus contoh lain misalnya bayi. Kayak gini, ini ba, ini i. Nah, kita harus buang logika alfabet atau aksara Latin ya. Kalau ba ditambah i vokal mandiri, dia gak akan jadi bi. Gak akan jadi bi ya. Dia bakal dipisah, tetap dibacanya ini ba, ini i. Kalau kita mau jadi bi, bunyi bi ya, kita harus pakai pengubah vokal. Ingat-ingat pengubah vokal ya. Cuman ini doang yang bisa ngubah si bunyi ini, bunyi dasar. Ini gak akan bisa pernah ngubah bunyi dasar, soalnya berdiri sendiri. Nah, bi itu kayak gini bener. Ini bai, ini bi. Nah, banyak banget yang salah paham ya, dikiranya ini kayak sistem alfabet Latin. Terus ini misal nulis kata wae, ini wa, terus ini wae, ini ya, dan sebagainya ya. Kalian bisa di reka-reka. Ini angka sama aja lah nulisnya kayak aksara Latin, misalnya nulis tahun 2026. Nah, kasih garis di kanan, di kiri kanannya buat dipisahin kalau ditulis dalam kalimat, biar dibacanya sebagai angka gitu, gak kebaca sebagai huruf. Soalnya ada angka yang mirip kayak huruf, kayak ini angka 7 mirip bunyi la, angka 8 mirip bunyi ca, kayak gitu ya. Terus ya di sini kita udah paham ya, ada i tadi, u udah, sekarang yang contohnya nulis kata bebek, bebek. Nah, tulis dulu di kiri huruf kayak gini. Jadi ini satu b, kedua b lagi, jadi bb, terus bunyi k. Nah, di sini kan kita mau ngebunuh si bunyi a-nya ya kan. Kalau kita gak bunuh jadinya bbk kan. Nah, di sini ada pembunuh vokal yang 0, saya coret, taruh di ujung bawah, jadi bebek si a-nya itu hilang ya. Atau di aksara Arab ini setara dengan tanda harokat sukun. Terus di sini ada o, misalnya nulis kata robot, tulis ra, habis itu o jadi ro, terus ba, habis itu o lagi, bo, terus ta, matiin si bunyi a-nya, jadi jadi robot. Kita harus jeli ya antara kalau itu taruhnya di kiri huruf, ngarahnya si garis ininya ke kanan. Kalau o garisnya ke kiri, taruhnya di kanan. Nah, kayak gini, harus bisa bedain. Terus ini misalnya nulis kata teman, tulis ta, terus terus ma, terus na, matiin jadi teman. Terus di sini ada misalnya nulis kata eueuh, nah di sini kita kan ada bunyi weuh, berarti yang ini dia pakainya vokal mandiri, soalnya kan cuman doang sendirian. Jadi terus wa, terus we, habis itu kita di sini ada bunyi h mati. Nah, pakai yang ini, taruh di bawah ujungnya, jadi weuh. Jadi khusus ya, gak usah ngematiin bunyi h ini ya, jadi karena kita udah punya bunyi h mati, khusus buat di akhir bunyi aja. Akhir bunyi ya, misalnya kayak bahwa, ini bah, ini wa, bahwa, gak akan bisa dipakai kayak gini. Ini salah. Kalau mau nulis hawa, tulis h dulu, habis itu matiin, terus wa, jadi hawa.
kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi di sini ada bunyi R. Misalnya nulis kata bibir. Ini ba tambah i jadi b, ba tambah i jadi b, terus tambah r jadi bibir kayak gitu. Terus di sini ada eng, sama juga kayak nulis kata bang atau bangbung, bangbung. Ini ba tambah eng jadi bang, terus ba tambah u jadi bu, tambah eng jadi bung, jadi bangbung. Terus di sini ada sisipan la, misalnya nulis kata plafon, tulis pa, terus sisipan la, ini otomatis jadi bunyi pla ya. Taruh di bawah si hurufnya jadi pla, terus fa tambah o tambah n, matiin jadi plafon. Terus di sini ada sisipan ra, sama kayak gitu. Jadi misalnya keraton, tulis ka, terus sisipan ra jadi kra, habis itu ta, habis itu to jadi na, matiin an jadi keraton. Kita juga bisa kombinasiin si sisipan ini, misalnya pribadi, tulis pa, tulis ra, sisipan ra jadi pra, habis itu tambahin i jadi pri, habis itu ba tambah da tambah i jadi pribadi. Sama juga bisa misalnya kalau kita mau tambahin ang jadi pring badi, bisa, terserah kalian ya, bisa dikombinasiin, tapi maksimal cuman 3 ya, 1 2 3 aja, nggak bisa 4 soalnya nanti jadi konsonan tumpuk. Terus terakhir ada ya, sisipan ya, misalnya nulis kata biakta, tulis ba, habis itu sisipan ya, kasih ka, matiin, tambah ta jadi biakta. Nah, di sini juga bisa dikombinasi kayak gini ya, terserah kalian. Ini udah. Nah, di sini ada bunyinya, nya bawaan. Jadi kalian nggak usah ngegabungin n, y sama a ya, salah itu. Kalian tulis aja, misal mulai nulis nyanyi, tulis aja langsung ininya, ini nyi jadi nyanyi. Terus di sini ada eng, misalnya ngangong, tulis aja ngang jadi ngang, terus tambah nga lagi, tambah o jadi ngo, tambah eng jadi ngangong ya, kayak gitu ya. Kalau ada yang masih belum dipahami silahkan tulis di kolom komentar aja ya.